Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran hari ini terkait dengan multibahasa. Nah, ada kendala kemarin ternyata yang bagian file model harus di setup dulu ya, biar bisa multibahasa. Nah, itu dibuka di linknya, dokumentasinya. Ya, berarti sensor. Jadi, ketika install Pati Laravel Translatable, kita juga memanggil thread ya di file model yaitu ini use hash translation. Buka di sini. Nah, kita didefinisikan di semua file model yang ada translasinya. Use translations. Nah, ini pasti. Oke, kita coba login. Di bagian kategori, nah ini sudah, oh masih ya, sebentar. Use as translated. Oh ya sama ini, sama menambahkan yang di translate apa kolomnya. Nah ini tambah ini public array translatable. Nah kolom apa yang dibuat dua bahasa. Nah ini kolomnya name ya, pas ini ya. Nah nama kategori. Nah kalau udah ini berarti sudah bisa ya multibahasa. Nah ini kalau ingin menghendaki bahasa Inggris tinggal pindah di sini. Bahasa Inggris. Ah, nanti muncul bahasa Inggrisnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita terapkan untuk model yang lain, model tag ya. Nah, ini tinggal copy aja ininya. Tinggal copy ini, nah, pindahkan ke tag. Nah, ini yang pakai kolom ini translation ya, kolom name ya. Nah, untuk kolom project juga kita tambahkan juga. Nah, ini diperhatikan di sini untuk kolom yang menggunakan dua bahasa di tabel project itu apa aja tuh? Title, title, konten, dua ya, cuma dua. Kita cek dulu di definisinya. Halo, kok Ya, gimana? Oh ya, kata Mas ya, kelihatan ya, Kelihatan, Kak. kelihatan ya, saya slide. Kelihatan, Oh, kelihatan. di file create project, create project. Nah ini yang tipenya JSON dua ya, title dan konten dua. Berarti kita bisa ya. Nah, sekarang kita buka websitenya tadi yang tag kita cek yang tag. Nah, oh iya lupa. Ini tag tadi nama kelasnya tag. Oh, kok jadi kategori? Nah, ini tag terus yang project nama kelasnya project.
Nah, oke. Nah, ini ya, udah. Oh ya, kurang bisa muncul ini ya, bisa biar muncul dua bahasa di listnya. Nah, kita buka di tag resource list. Nah, list text. Nah, ini kita panggil use list. Nah, trusted table ini. Kemudian kita tambahkan di sini switch lanjutnya ya. Posisinya kita samakan ya. Ini buat terus oh, atau kita tukar aja biar enak. Kita tukar dulu aja biar enak. Yang untuk create paling ujung ini kita tukar ini. Nah, yang tag yang create paling ujung seperti itu. Nah, tag not exist. Sebentar. Oh, ini belum dipanggil nih ya lupa. Belum dipanggil translationnya use nih. Ntar threadnya apa tadi? Bisa kita samakan dulu dengan kategori resource. Use trusted table. Oh, menggunakan filament resource console ya. Ah, ini salah nih. Ini filament resource console. Nih. Nah, kita refresh. Nah, udah ya. Inggris ya, karena ini pakai bahasa yang sama ya. Inggris Inggris sama nih ya, nggak ada perubahannya. Karena translasinya sama. Bisa cek di sini ya. Untuk translasinya bisa cek di tabel ya. Nah, kita buka di sini di database-nya. PHP Artisan DB. Nah, select bintang from kategoris. Nah, itu bentuknya JSON ya filenya. Untuk bahasa Indonesia menggunakan ID, untuk Inggris pakai N. Nah, sama juga dengan teks. Nah, nah ini sama ya karena berhubung ID dan N sama-sama menggunakan terjemahan yang sama, ini nggak muncul perbedaannya. Oke, sekarang kita sudah bisa ya minimal mentransaksikan untuk eh, model kategori dan tag. Nah, sekarang kita berpindah ke resource project. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Nah, dengan sebelumnya tapi agak lebih complicated, lebih rumit karena ini akan menggabungkan antara kategori dan tag. Nah, kita coba di file project resource. Nah, seperti yang sebelumnya kita buat, kita panggil thread translatable biar bisa dua bahasa. Translatable ini, oke. Kemudian, nah ini kita mulai dari bahasanya. Nah, bahasanya di file adi.json ya ini ya. Project, project sini. Oke, kita
buat translasinya. Nah, model label. Oh ya, untuk ini, untuk ikonnya bisa diganti ya. Ini ikonnya kan masih standar nih. Nah, ini menggunakan ikon hero ikon ini ya. Ini sifatnya mandatori dan bawaan. Kita ikuti aja biar nggak ruwet. Hero ikon, hero ikon. Nah, enter ya. Nah, kita buka di websitenya, kemudian cari. Misalkan kita ganti ya. Ini kan biar beda ya. Nah, ini kategori. Misalkan kita menggunakan folder kan. Nah, folder ya nih, folder open. Nah, berarti kita ganti di file kategori resource ini. Nah, kemudian di ini Heroicon folder open. Yang ini ya, yang ini folder open ini buka ininya. Nggak bisa ya. Oh, di copy aja ini ya. Folder open. Nah, ini copy kemudian paste ini folder open. Yang Heroicon tetap ya, Heroicon strip O itu tetap dipertahankan. Nah, ini di sininya diganti folder open. Nah, kita coba. Nah, ini udah berubah ya. Jadi ini folder open. Kemudian untuk project ada yang mirip ya. Project mungkin bisa dibuat web. Nah, Globe Art. Nah, ini bisa nih. Globe Art. Nah, buka di project resource ganti ini ya Globe Art. Ketik aja lah ya cepet Globe Art. Nah, terus yang tag kita cari di Hero Icon tag. Nah, ini muncul tag ya. Tag ya tag. Tag. Oke, kita refresh. Nah, udah berubah nih ya. Nah, ikonnya udah berubah. Nah, sekarang kita membuat project. Nah, ini. Nah, ini sama dengan yang tadi sebelumnya. Ini kita buat formnya dulu di project resource. Oh iya, ada yang kelupaan sedikit. Nah, sebelum ke project kita buat dulu translasinya untuk kategori dan tag. Nah, ini untuk kategori kan buat kategori kan ini udah ya nih ya. Oh, udah ya. Lupa ya. Batal. Ubah. Oh, udah ternyata. Oh, ini belum nih. Yang ubah belum ya. Nah, ini yang ubah kita cek satu persatu dulu dari create ya. Create kategori belum nih sebenarnya. Oh, iya nanya ya. Oh ya, untuk ini belum belum dibuat, entah lupa nih. Untuk yang formnya, karena ini kan dua bahasa, berarti eh, bisa memasukkan bahasa Indonesia atau Inggris. Nah, kita buat formnya dulu, biar bisa untuk dua bahasa. Buka di create kategori, di folder kategori source. Nah, kemudian tambahkan ini. Nah, kita buka di dokumentasi filamen. Nah, agak lupa nih. Filamen, filamen Spati translatable nih. Buka di dokumentasi create record. Nah, ini extend create record. Nah, ini ya pakai ini ya. Ini sudah. Nah, ini pakai ini tinggal copy aja use create record translatable. Nah, ini buat di sini kemudian panggil ini function ini get header action. Nah, ini tujuannya biar muncul
tombol untuk switch bahasa. Nah, sini aja biar rapi. Nah, oke, kita coba ya di bagian kategori. Bagian kategori. Nah, ini akan muncul tombol switch bahasa di atas kanan ini. Nah, ini kita buat kategori baru ya. Kategorinya misalkan mobile, misalkan mobile computing kan. Nah, ini bahasa kan ya, bahasa Indonesia ya. Ah, jangan itu. Berarti komputasi awan aja. Nah, ini. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya kita switch ini Inggris. Nah, diganti cloud computing. Nah, ini kita buat ya. Ini kita switch ini Indonesia Inggris. Nah, ini ada translasinya di sini. Nah, simpan. Oke, komputasi awan ya muncul di sini ya. Kita sort dulu sini. Nah, ada error. Wah, ini untuk sort dalam bentuk JSON belum bisa ya. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Kita skip dulu karena agak ruwet yang ini. Kita pelajari nanti. Nah, kita coba yang satunya yang ubah ya. Yang ubah kita tambahi juga untuk edit kategori ya. Di file ini edit kategori sama dengan tadi ya. Kita buka dokumentasinya di filamen. Edit ini ya. Use edit concern translatable. Kemudian panggil atau tambahkan action ini local switch. Nah, local switch tambahkan di header action ini. Nah, oke, kita coba buka di kategori. Nah, kita refresh. Nah, ini udah munculin ya translasinya Indonesia Inggris. Nah, nih di kanan atas. Nah, misalkan mau saya ganti komputasi seluler, komputasi aja lah. Nah, komputasi. Kemudian yang Inggris kita ganti computing. Nah, simpan. Nah, ini bisa ya, berubah ya. Nah, Indonesia Inggris. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita buat untuk tag juga. Nah, untuk tag resource. Berarti kita body create dan edit. Nah, yang create kita copy dari tadi bisa dari dokumentasi Spati. Copy aja satu ini biar cepet. Nah, yang create kita kopikan. Boleh gini ya, acak-acak apa ya, karena kalau udah OP itu bebas mau manggilnya atas ke bawah boleh. Nah, ini biar rapi aja kita rapikan seperti ini. Oke, kemudian local switch ini nggak perlu yang bawah. Oke, kemudian edit tag juga sama. Kita kopikan ini, use tambahkan action di sini, local switcher, stop. Nah, ini, nah kita buka di tag. Nah, ketika buat tag, nah, nanti akan muncul ini dua translasinya. Kita buat aja nih misalkan Dami aja lah warung kopi.
Kemudian untuk bahasa Inggrisnya cafe, cafe. Oke. Kemudian buat, nah ini muncul ya warung kopi di bawah, kemudian cafe bahasa Inggrisnya ya. Ini cafe. Nah, untuk diubahnya juga udah berubah ya. Indonesia, Inggris, bisa dua bahasa. Oke, coffee shop. Kita ganti coffee shop. Ini dua. Simpan. Oke, seperti itu. Untuk translasi saya kira udah cukup ya, memadai. Artinya kita sudah bisa create form sama edit form menggunakan translasi ya. Indonesia Inggris. Kemudian untuk list indeks dari itemnya sudah bisa juga menggunakan dua bahasa. Nah, kita untuk yang lainnya mungkin ini masalah bug dikit ya terkait dengan tadi yang untuk sort ya, sortable index karena ini filenya JSON. Nah, ini coba anak tak cari tahu dulu. Bentar, di kategori resource ya. Karena JSON kita coba sortable-nya kolom name ID bisa nggak nih? Oh, nggak bisa ya, name ID. Oh, ya salah kalau name ID. Kita coba cari di project anak yang lain coba. Sebentar. Elemen resource. Oh, nggak ada ya. Nggak. Elemen resource. Nggak buka VS Code yang baru sebentar. Mana gak lupa ya. New window yang masalah sortable JSON. Karena untuk yang sortable ini masih ter- tergolong baru ya. Kategori resource. Untuk sortable, sortnya belum bisa ya. Belum ketemu. Nah, artikel ini juga nggak boleh nge-sort ya nih. Name nggak bisa di-sort. Tag resource. Tag resource juga belum bisa nge-sort ya. Untuk yang fitur sorting sepertinya belum anak ketemu solusinya. Mungkin di lain kesempatan akan kita anak carikan solusinya. Ini belum nemu ya nih ya. Untuk sort menggunakan ini. Wah, ada nih artikel type. Oh, nggak bisa nih. Beda nih. Belum nemu.
belum nemu solusinya. Heeh, karena belum sortable untuk yang title sama untuk konten yang masih dua bahasa. Oke, cukup sekian dulu. Sudah waktunya azan. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi melengkapi yang bagian form project ya. Nah, untuk form project berarti kita akan mengaitkan kategori, kemudian tag ya. Kemudian kita juga ngupload gambar untuk image-nya, untuk preview kontennya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.